Nabi katakan, ya itu mah perang kecil. Yang perang besar adalah perang menundukkan hawa nafsu. Karena perang ini terjadi sepanjang kita hidup, ya. Bahkan Rasulullah katakan dalam hadis yang lain, al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kaisu orang yang bijaksana, nah gitu ya. Al-kaisu orang yang akalnya sehat, al-kaisu orang yang bijaksana, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijaksana itu adalah orang yang cerdas, itu orang yang pintar, itu kata Rasulullah, orang yang hebat itu adalah orang yang dapat menahan nafsunya. Mandana nafsahu, orang yang mendapat menahan nafsunya. Gejolak nafsunya untuk melakukan dosa ditahan, gejolak nafsunya tidak mau beribadah kepada Allah tidak dituruti, gitu ya. Orang yang bijaksana adalah, kata Rasulullah, orang yang bisa menahan nafsunya. Dan ditambah lagi, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk persiapan hidup setelah dia mati, begitu. Jadi permintaan kita di sini, ya, dalam sebetulnya. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan. Ya Allah, aku bermohon kepadamu memiliki jiwa yang tenang. Kalau kita ada jiwa yang tenang, apapun yang kita hadapi, nggak ada gejolak-gejolak atau nggak ada kekhawatiran, nggak ada kesedihan, itu jiwa yang tenang gitu. Kita kan ya sekarang ini mungkin belum memiliki itu. Nah, itu perlu kita perjuangkan. Kita ada sedikit masalah aja udah sedih, udah sedikit ada masalah aja kita udah gundah gulana, kacau pikiran. Itu berarti belum tenang. Kalau jiwa yang tenang itu bagaimanapun persoalan dihadapi tenang aja. Semuanya diyakini itu dari Allah, ya, sumbernya dari Allah. Baik buruknya semua sumbernya dari Allah. Dijalani. Itu jiwa yang tenang. Tu'minu biliqa'ina, biliqa'ika. Di mana jiwa yang tenang itu percaya biliqa'ika dengan bertemunya dengan dirimu, ya. Biliqa'ika itu artinya bertemu dengan Allah maksudnya. Tu'minu biliqa'ika, mempercayai bahwa suatu saat nanti di akhirat akan bertemu denganmu, mu-nya itu Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan itu sudah menjadi keputusan Allah, setiap kita akan dipanggil satu-satu, Pak Udin, satu-satu dengan sebutin namanya itu, Pak Saudin bin Pulan bin Pulan bin Pulan, nggak akan ketukar tuh, ya, dipanggil satu-satu dengan kemuliaan dipanggilnya. Yang dipanggil orang Islam, kalau orang kafir mah nggak dipanggil. Yang dipanggil itu orang Islam, orang kafir mah nggak dipanggil. Buat apa manggil orang kafir? Ya, orang kafir mah udah langsung itu dijebloskan ke neraka, digiring ke neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Wasiqal itu artinya digiring, ya, digiring orang-orang kafir itu kepada neraka jahanam. Enggak pakai lagi jembat orang kafir mah. Kalau kita menjembat Shiratal Mustaqim, orang kafir mah enggak, udah langsung masuk. Yang menjembat tuh kita, ya, untuk mengukur, bukan mengukur ya, artinya untuk melihat seberapa besar amal soleh kita, seberapa besar iman kita yang sudah kita miliki, begitu. Jadi kita suatu saat nanti akan bertemu dengan Allah, itu keimanan, itu termasuk satu keimanan itu. Nggak boleh tidak. Al-Quran udah banyak berbicara di dalam Al-Quran itu. Udah banyak pernyataan Allah bahwa suatu saat kita akan ketemu dengan Allah, dipanggil satu-satu. Satu-satu, sementara manusia miliaran. Satu-satu juga nanti akan diumumkan hasilnya, hasil hisabnya. Ya, si Fulan bin si Fulan dengan amal sekian, kebaikan sekian, kejelekan sekian, masuk surga atau masuk neraka. Disebut nama dan keturunannya. Kalau masuk surga itu begitu membanggakan. Coba yang menyaksikan bukan 1 juta 2 juta, triliunan orang dari sejak zaman Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad yang terakhir, ya, dipanggil begitu. Jadi pentingnya ada keyakinan bahwa kita suatu saat dipanggil oleh Allah di padang di akhirat nanti, di padang mahsyar, ya, setelah proses itu. Begitu. Jadi setiap orang akan ada juga nanti yang Allah bukan hanya itu nggak mau ketemu Allah itu.
Ada beberapa orang yang seperti saya bilang kemarin, Allah salah satunya Allah tidak mau ketemu kepada orang yang suka menjual agamanya. Nggak mau menjual agamanya. Jadi untuk kepentingan dunia agamanya dijual. Nauzubillah. Jadi memutarbalikan hadis, memutarbalikan ayat Quran itu menjual agama namanya. Ya. Jadi ya, kita lanjut dulu ini. Sampai di mana tadi? Biliqaika ya, tu'minu biliqaika. Yakin dengan pertemuan bahwa suatu saat akan bertemu denganmu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wa tarda bi qadaika, dan ridho, ya. Ridho terhadap qada itu ketentuan Allah. Ketentuan Allah yang ada pada diri kita itu harus kita ridhoi. Kita rela, kita ikhlas nerimanya. Ya. Kita menjadi, lihat di diri kita aja lah, kita menjadi seperti ini, ya. Ya, kita bukan anak orang kaya, atau mungkin kita berada dalam posisi anak orang kaya yang beruntung sehingga kita tidak pernah merasakan hidup susah. Ada kan begitu? Ada yang orang dari kecil udah sengsara terus. Itu kodok dari Allah, ketentuan dari Allah, ya. Gitu. Jadi kita harus menerima qadaika, ya, ketetapan Allah, baik dan buruk kita harus terima. Dari segi fisik aja, ya, kalau kita mau jujur, wajah kita ya semakin tua semakin nggak enak dilihat, gitu ya. Nggak enak dilihat. Nah, itu ketentuan Allah yang harus kita terima, ya. Udah semakin tua, semakin lemah, semakin lemah, itu kan ketentuan Allah. Jadi itu yang ketiga, ridha kepada ketetapan Allah. Wa taqna'u bi'ataika, dan qanaah artinya menerima dengan ikhlas semua yang Allah sudah berikan kepada kita. Ya, bi'ataika, pemberianmu, ya. Wa taqna'u, dan kita itu menjadi qanaah terhadap pemberian Allah. Semua yang Allah berikan itu kita syukuri. Itu namanya qanaah. Ya. Kita perjuangkan mencari nafkah mah harus. Tapi apa kita harus kaya? Enggak mesti. Kan bagaimana Allah? Apa kita harus dapat? Kita berjuang? Enggak mesti. Bagaimana Allah? Rezeki itu kan bagaimana Allah. Jadi semua yang diberikan oleh Allah kepada kita, rezeki, anak, rezeki, punya rumah, punya mobil, punya motor, punya apapun di dunia ini, apalagi punya anak-anak yang soleh itu, waduh, punya anak yang soleh itu yang taat beribadah untuk menyenangkan hati itu, ya. Justru sebaliknya, kalau kita punya anak nggak soleh, susah diatur, aduh itu sengsara ya, membuat kita menjadi menderita, ya. Belum lagi nanti akan terbebani kita dengan dosa-dosa dari anak kita, begitu ya. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu bi liqaika wa tarda bi qadaika wa taqna'a bi ataika. Qanaah itu menerima apapun yang diberikan oleh Allah berupa pemberian-pemberian yang sudah ada di dalam diri kita. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani.